Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 bab 1 berdasarkan kurikulum Merdeka, yaitu yang berjudul Inspirasi Al-Quran Melestarikan Alam Menjaga Kehidupan. Pertama-tama kita akan membahas tentang kaidah bacaan lam jalalah dan juga huruf ro. Lam jalalah. Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada dua cara membaca lam jalalah, yaitu tafkhim dan tarqiq. Bacaan tafkhim artinya membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Caranya adalah dengan mengucapkan huruf di bibir sambil menjorokkan ke depan. Lam jalalah dibaca tafkhim apabila berada di awal kalimat, atau setelah harokat fathah, atau setelah harokat dhammah. Contoh, untuk di awal kalimat, Allahul ladzi. Setelah harokat fathah, Subhanallah. Ya, huruf na itu berharokat fathah sebelum lam jalalah. Jadi dibacanya tafkhim atau tebal. Kemudian contoh setelah harokat dhammah, Sholatullahi. Nah, di situ huruf ta itu berharokat dhammah. Ada sebelum huruf lam jalalah atau lafal Allah. Jadinya dibaca tafkhim. Adapun bacaan tarqiq artinya membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Cara mengucapkan huruf adalah di bibir agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. Lam jalalah dibaca tarqiq apabila berada setelah harokat kasroh. Contohnya pada lafal Bismillahi. Di situ huruf mim berharokat kasroh. Ada sebelum lafaz Allah atau lam jalalah. Hukum ro. Ada dua cara membaca huruf ro, tafkhim dan tarqiq. Tafkhim atau tebal, huruf ro dibaca tafkhim apabila satu berharokat fathah. Contohnya zoharo. Kemudian huruf ro berharokat dhammah. Contohnya nasrullahi. Ro-nya berharokat dhammah. Kemudian sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Artinya huruf ro-nya berharokat sukun tapi sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Maka itu dibacanya adalah tafkhim atau tebal. Contohnya al-ardu. Di situ huruf alif sebelum ro sukun adalah berharokat fathah. Jadinya tafkhim. Kemudian ro dibaca tafkhim juga apabila dia berharokat sukun dan sebelumnya itu didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Contohnya qurbatan. Di situ huruf qaf sebelum ro sukun berharokat dhammah. Jadinya dibaca tafkhim. Huruf ro dibaca tarqiq apabila berharokat kasroh. Contohnya pada lafal rizqan. Maka huruf ro-nya berharokat kasroh sehingga dibaca tarqiq atau tipis. Kemudian huruf ro juga dibaca tarqiq atau tipis apabila dia berharokat sukun dan huruf sebelumnya atau didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya adalah irji'i. Di situ huruf alif sebelum ro sukun berharokat kasroh sehingga dibaca tarqiq atau tipis. Selanjutnya kita akan membahas memahami isi kandungan Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Quran Surat Ibrahim ayat 32, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya,
telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun kandungan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini adalah bahwa kerusakan alam itu diistilahkan dengan al-fasad, artinya kerusakan, di mana kerusakan memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kerusakan alam bisa berupa pencemaran alam atau penghancuran alam. Contohnya, polusi udara, daerah-daerah bekas pertambangan yang sudah habis barang tambangnya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. Sedangkan kerusakan sosial berupa bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, korupsi, tindak kriminal. Semua kerusakan terjadi karena perilaku manusia, di mana sebagian akibat buruk dari perusakan alam itu dirasakan langsung oleh manusia. Quran Surat Ibrahim ayat 32 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lahumul anhar. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Adapun kandungan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32 ini adalah Allah telah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman yang merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. Demikian juga lautan dan sungai-sungai yang ada di dalamnya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Ayat ini juga berisi penjelasan tentang pemanfaatan alam sebagai sumber makanan. Dijelaskan bahwa manusia pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, manusia bisa menggunakan kapal yang dapat mengarungi sungai dan lautan sebagai sarana transportasi sekaligus sebagai jalur distribusi makanan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Adapun kandungan dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13 ini adalah menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yaitu hewan, dan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian manusia juga dapat memanfaatkan hewan baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya melalui jalur darat. Hubungan Quran Surat Ibrahim ayat 32 dengan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13. Allah menciptakan alam sebagai rezeki bagi umat manusia. Rezeki ini bisa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, yaitu sebagai sumber makanan. Manusia juga dapat meningkatkan produksi sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Selain itu, manusia juga bisa memanfaatkan ciptaan-ciptaan Allah untuk mendistribusikan sumber makanan secara merata dari satu tempat ke tempat lain.
Peran pelajar muslim dalam melestarikan alam. Islam memiliki kepedulian yang besar terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Islam tidak hanya memberikan perhatian pada pelestarian alam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi saja. Besarnya perhatian Islam terhadap kelestarian alam yang terdapat pada larangan berburu dan membunuh binatang, serta larangan memotong pepohonan bagi jamaah haji pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Dalam sejarah peradaban Islam, para penguasa Islam di masa lalu sangat senang membangun taman kota yang indah dan asri dengan teknologi irigasi yang ramah lingkungan dan sangat maju pada saat itu. Seorang pelajar muslim dapat menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, daur ulang sampah anorganik, serta menanam dan merawat tanaman. Dalam hal menanam pohon, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 bab 1 berdasarkan kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.